Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Poppy Novita. Salam kenal semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati cerita berjudul Perempuan Itu Ibuku bagian 5. Rumahnya kebakaran, tukas Melinda ketika Gio bercerita. Gio mengangguk. Waktu itu adalah hari yang tak pernah kulupa seumur hidupku. Hari paling menyakitkan. Lalu ibumu kemana saat itu? Gio mengedikkan bahu. Setahuku dan dari cerita orang-orang, ibu mencari utangan ke toko-toko. Tak ada yang memberi utangan. Kemungkinan ibu juga sudah depresi saat itu. Sanum belum nyusu dari siang. Gio mendengkus kasar. Ia selalu ingin marah ketika mengingat perlakuan ayahnya pada ibu. Terlalu menyakitkan. Ayahnya lah penyebab ibunya depresi berat dan tak tertolong. Mayang datang membawa 2 minuman. Es jeruk dan nastar. Menaruhnya di meja. Gio dan Melinda mengucapkan terima kasih. Setelah Mayang kembali ke belakang, barulah Gio kembali bercerita. Saat itu, motor yang ditumpangi Gio, Sulastri, dan Ardan, berhenti di depan rumah Adira. Mereka turun. Gio lebih dulu berlari masuk disusul Sulastri. Gio melihat Sanum yang sudah tak bergerak dengan mata terbuka. Ia ingin mendekat, tapi Sulastri sudah lebih dulu sampai di kamar. Sedikit mendorong bahu Gio agar menyingkir dan berjalan mendekati ranjang. Wanita 49 tahun itu menyentuh wajah Sanum lalu seketika ia membelalak. Digendongnya Sanum dan menepuk-nepuk pipi bayi itu. Ya Allah, Sanum, Sulastri menjerit. Sanum, cucu Eyang. Bangun yuk bangun. Sanum ya Allah, jeritnya histeris. Tubuh Gio bergetar, air matanya meleleh dan ia tak berani mendekat atau sekadar bertanya. Perasaannya tak enak, seperti paham apa yang terjadi. Kenapa, Buk? Ardan pun berlari ke kamar. Sanum, dan Sanum. Ya Allah, Sanum. Sulastri memeluk Sanum dan terus menangis. Apa sih? Ardan pun mendekat. Ia mengulurkan tangan menyentuh tubuh Sanum. Menelan ludah ketika tahu bahwa bayi itu sudah tak bernyawa. Panggil masmu, cepat, perintah Sulastri. Panggil masmu, cepat, perintah Sulastri. Tetangga sebelah rumah langsung datang. Dan seketika hebohlah keadaan rumah itu, apalagi ditambah tetangga-tetangga lain yang datang. Coba bawa ke dokter atau panggil bidan buat dites dulu, Mbak Yu. Iya, coba panggil bidan. Biar dites kenapa bisa sampai meninggal. Kata Gio kejang-kejangkan, emang sebelumnya ada demam. Kalau demam, terus si Adira kemana? Nah iya, kemana Adira? Coba suruh orang buat nyari. Nggak perlu, sentak Sulastri. Ia semakin sakit kepala saat semua orang justru menyuruh ini itu. Nggak perlu nyari Adira. Biarkan saja dia. Ibu biadab seperti itu tidak pantas datang ke rumah ini lagi. Tenang, Mbak Yu. Tenang. Sabar. Salah satu tetangga mengelus punggung Sulastri. Sanum, seru Aldi ketika pulang dan langsung datang ke kamar. Kamar sudah penuh dengan warga. Mereka menyingkir memberi jalan untuk Aldi. Lelaki itu mengambil alih Sanum. Ia merengkuh erat dengan mata memerah berkaca-kaca. Tangannya bergetar dengan gigi bergemeletuk menahan amarah. Ia sudah mendengar cerita dari Ardan. Bahwa Adira tidak akan kubunuh saat kamu pulang nanti.
Adira, geramnya. Istighfar, ya Allah. Ini sudah takdir. Allah sudah menetapkan hidup dan mati seseorang. Bukan salah siapa-siapa. Kamu ngomong gitu enak banget. Tahu apa kamu rasanya kehilangan anak, sahut Sulastri. Kalau nggak tahu apa-apa itu diam. Kamu nggak tahu kalau Adira itu emang nggak becus ngurus anak. Ngasih ASI aja nggak mau. Bodoh. Warga di sana langsung terdiam. Sebagian masih berani untuk menenangkan Sulastri. Kemudian mereka inisiatif untuk menghubungi Kiai agar diumumkan tentang meninggalnya bayi dari Aldi dan Adira. Sama sekali nggak menghubungi bidan atau dibawa ke dokter dulu biar dicek penyebabnya apa, tanya Melinda menukas cerita Gio. Gio menggeleng. Ia mengambil es jeruk dan meminumnya. Minum dulu, Mel. Melinda mengangguk dan mengambil gelas berisi es jeruk itu dan meneguknya. Udah. Buruan cerita lagi. Gio terkekeh lalu meletakkan gelas ke meja lagi. Kemudian ia melirik jam di layar ponsel dan menunjukkan lada Melinda. Udah jam 7:30. Kamu nggak pulang? Kamu ngusir aku? Melinda mengerucutkan bibir. Nggak, bukan begitu. Nggak enak aja anak gadis main ke rumah cowok sampai jam segini. Duh ini tuh kota, Gio. Biasanya temen-temenku kalau ngajak nongkrong malah bisa sampai tengah malam. Baiklah, Nona Melinda Pramudia Wijaya. Apaan sih? Melinda terkekeh. Gio kembali membuka ponselnya, mencari tentang penyebab bayi kejang padahal tidak demam di Google. Setelah ketemu, ia menyerahkan pada Melinda untuk membaca. Gadis itu serius membaca beberapa tulisan tentang hal tersebut. Sudden Infant Syndrome atau SIDS adalah kematian mendadak pada bayi sehat berusia di bawah 1 tahun yang terjadi secara tidak terduga atau tanpa ditandai gejala apapun. Melinda membaca dengan suara salah satu artikel tentang penyebab bayi kejang dan meninggal. Ada beberapa penyebab SIDS. Tapi bukan semua yang disebutkan itu alasannya. Karena Sanum saat itu tidur, lalu bangun dan menangis. Cukup lama lalu tiba-tiba batuk dan kejang. Gio menyahut. Tidur bersama bayi di ranjang atau sofa yang sama. Bayi tidur dalam posisi tengkurap. Kondisi saat hamil dan lahir. Paparan zat berbahaya. Melinda menyebutkan beberapa penyebab SIDS. Bukan semua itu, tanyanya. Gio menggeleng. Kurasa bukan. Aku sendiri menyimpulkan bahwa Sanum lapar. Lalu terlalu lama menangis hingga ada gangguan ataupun kelainan pada pengendalian sinyal listrik, neurotransmitter, dari pusat saraf otak ke otot-otot tubuh. Melinda mengangguk-angguk mengerti. Gio menyeringai tipis. Seandainya saat itu Sanum segera mendapat pertolongan, mungkin tidak akan sampai meninggal. Melinda menepuk pelan bahu Gio. Tidak, ia akan tetap pergi bagaimanapun caranya. Aku percaya bahwa lahir dan mati itu sudah tak. Gio tersenyum. Tumben bijak. Melinda memukul pelan lengan Gio. Kamu tuh ya, pas lagi serius gini selalu diledekin. Heran. Gio tertawa. Iya maaf. Mau lanjut atau sudah cukup? Dih gitu amat. Kayak nggak ikhlas gitu ceritanya. Ikhlas. Setelah sekian lama kenal kamu, aku belajar banyak hal. Aku nggak bisa menutup diri terus-menerus. Aku harus membuka diri dan cerita supaya perasaanku lebih lega.
Pinter bener. Melinda terkekeh. Lah, malah gantian ngeledek. Melinda kian tertawa. Namun, tawanya terhenti ketika terdengar suara Adira berteriak memanggil bayinya. Sanum, Sanum, jangan kuburkan anakku. Jangan, anakku belum mati. Anakku masih hidup, Sanum. Gio dan Melinda segera beranjak dari sofa dan berlari menuju kamar Adira.